Om Swastiastu. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dosen pengajar sistem operasi, serta teman-teman yang saya banggakan atas waktu dan tempat yang telah diberikan bagi kelompok kami untuk mempresentasikan materi yang sudah kami buat. Jadi, materi yang kelompok kami buat yaitu penjadwalan CPU HRRN atau Highest Response Ratio Next. Maka dari itu, kita langsung saja untuk lanjut ke materinya. Jadi, di sini perkenalkan saya Kadek Rania Maharani Putri Astawan dengan 3 digit NIM terakhir 026 akan menjelaskan apa itu definisi dan konsep dasar dari HRRN. Jadi, berdasarkan definisi, algoritma penjadwalan Highest Response Ratio Next atau disingkat HRNN adalah algoritma non-preemptif di mana penjadwalan itu dilakukan berdasarkan parameter tambahan yang disebut rasio respons. Jadi, algoritma ini dirancang untuk meningkatkan algoritma yang lebih sederhana seperti first come first serve atau FCFS dan shortest job next atau SJN dengan menyeimbangkan waktu tunggu dan waktu eksekusi proses. Jadi ya proses yang telah dipilih itu akan berjalan hingga selesai. Kemudian untuk konsep dasar sendiri, karena seperti yang kita tahu bahwa nilai waktu itu tunggu itu terus meningkat seiring berjalannya waktu. Nah, jadi proses dengan waktu eksekusi lama yang awalnya memiliki prioritas rendah akan secara bertahap mendapatkan skor rasio respons yang lebih tinggi. Jadi, ini untuk memastikan bahwa tidak ada proses yang terabaikan atau starvation selamanya. Jadi, setiap kali CPU berada dalam kondisi bebas, algoritma akan melakukan kalkulasi ulang terhadap seluruh proses yang telah tiba di antrean. Itu untuk menentukan siapa yang memiliki nilai RR tertinggi ini. Nah, jadi ya proses yang terpilih ini akan dieksekusi hingga tuntas tanpa interupsi. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Om Swastiastu. Baik, perkenalkan saya Niko Mangtrisia Sarcerai dengan 3 digit NIM terakhir 023 dari kelas B kelompok 4. Saya akan melanjutkan mengenai penjelasan cara kerja algoritma HRRN atau yang disebut dengan Highest Response Ratio Next. Nah, algoritma HRRN ini adalah metode penjadwalan CPU yang memilih proses berdasarkan nilai respon rasio atau yang disingkat dengan RR. Nah, dia ini memilih berdasarkan nilai RR tertinggi, yang dimana nilai ini dihitung dengan mempertimbangkan waktu tunggu dan juga waktu eksekusi. Waktu tunggu ini adalah waiting time, dan waktu eksekusi itu adalah burst time-nya. Sehingga penjadwalan menjadi lebih adil dan tidak hanya mengutamakan proses yang cepat saja. Kemudian, adapun perhitungan priority pada HRRN ini menggunakan rumus RR sama dengan W plus S dibagi S, di mana W-nya itu adalah waktu tunggu atau waiting time, dan S itu adalah waktu eksekusi atau burst time-nya. Nah, sehingga semakin lama suatu proses menunggu, maka nilai respon rasionya ini akan semakin besar, sehingga peluang untuk dipilih itu juga meningkat. Selanjutnya, di sini ada beberapa tahap bagaimana HRRN ini dapat bekerja. Yang dimana pada tahap awal, itu adalah proses penjadwalan, dimulai dengan menentukan data dari setiap proses, yaitu arrival time dan juga burst time-nya. Kemudian, sistem hanya akan mempertimbangkan proses yang sudah datang sesuai dengan waktu saat ini. Selanjutnya, yang kedua yaitu perhitungan dan pemilihan. Nah, setiap proses yang telah tersedia itu akan dihitung nilai respon rasionya menggunakan rumus W plus S dibagi S tadi. Setelah itu, sistem akan memilih proses dengan nilai RR tertinggi sebagai priority atau prioritas untuk dijalankan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya itu ada eksekusi proses, di mana proses yang terpilih itu akan dijalankan hingga selesai tanpa interupsi. Karena HRRN ini merupakan algoritma non-preemptif. Setelah proses
Selesai, waktu sistem diperbarui sesuai dengan durasi eksekusinya. Selanjutnya, itu adalah pengulangan proses, di mana setelah satu proses selesai, itu sistem akan kembali menghitung RR untuk proses yang tersisa. Langkah ini dilakukan berulang hingga semua proses itu selesai dieksekusi. Sehingga inti HRRN, di mana ia menggunakan prioritas dinamis yang berubah seiring waktu. Proses yang lama menunggu akan mendapatkan prioritas lebih tinggi, sehingga algoritma ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya starvation dan menghasilkan penjadwalan yang lebih seimbang. Adapun kesimpulan mengenai cara kerja algoritma highest response ratio next, yaitu secara keseluruhan, HRRN itu bekerja dengan menggabungkan waktu tunggu dan juga waktu eksekusi dalam menentukan prioritas, yaitu waiting time dan juga burst time. Dengan cara ini, sistem dapat memberikan keseimbangan antara efisiensi dan keadilan dalam penjadwalan proses. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai cara kerja algoritma dari highest response ratio next. Untuk lebih jelasnya mengenai studi kasus dan juga Gantt chart, itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nisita Hilwastiono dengan 3 digit NIM akhir 028. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai simulasi kasus HRRN. Nah, di sini saya akan menjelaskan simulasi kasus dengan tabel seperti ini. Nah, di mana terdapat data proses. Terdapat sebuah sistem operasi yang menjalankan 5 proses dengan waktu kedatangan dan burst time yang berbeda-beda. Kemudian, kita akan melakukan penjadwalan menggunakan algoritma HRRN atau Higgins Response Ratio Next dan menentukan urutan eksekusi, completion time, turnaround time, serta waiting time pada setiap prosesnya. Di mana di sini saya mempunyai 5 tabel. Yang pertama yaitu ada P1 dengan waktu kedatangan 0 milisecond, kemudian ada burst time-nya 3 milisecond. Kemudian pada P2 yaitu ada waktu kedatangan 2, burst time-nya 6. Kemudian pada P3 yaitu ada waktu kedatangan 4 dan juga burst time 4. Dan pada P4 yaitu ada waktu kedatangan 6 dan juga burst time 5. Kemudian pada P5 yaitu ada waktu kedatangannya 8 dan juga burst time-nya 2. Nah, sebelum kita melakukan eksekusinya, kita harus mengetahui rumusnya terlebih dahulu. Jadi, izinkan saya untuk menjelaskan rumus HRRN terlebih dahulu. Nah, di mana algoritma HRRN menggunakan rumus response ratio sebagai dasar pemilihan proses. Dengan rumusnya yaitu RR atau round robin sama dengan waiting time ditambah burst time dibagi burst time. Dengan keterangan waiting time adalah W dengan selisih antara waktu saat ini, T, dan arrival time proses tersebut, atau W sama dengan T dikurangi AT. Jadi, waiting time adalah waktu saat ini ditambah waktu kedatangan, kemudian dibagi dengan waktu kedatangan. Jadi, semakin lama suatu proses menunggu, nilai respon rasionya semakin besar, sehingga peluangnya untuk dipilih semakin tinggi. Inilah yang membedakan HRRN dari SJF, karena HRRN mencegah starvation secara otomatis. Kemudian kita lanjut ke pengeksekusiannya. Mohon maaf. Nah, di sini ada beberapa tabel. Kita akan mulai ke tabel pertama terlebih dahulu, di mana di sini itu ada prosesnya yang hanya proses P1 dan mempunyai W-nya sama dengan 0, PT-nya sama dengan 3, dan juga RR sama dengan 0. Kenapa bisa begini? Karena P1 itu datang terlebih dahulu pada waiting time-nya itu 0. Jadi dia datang pertama. Dan dia
adalah satu-satunya proses, jadi dia dieksekusi langsung sehingga BT-nya itu adalah dengan BT-nya itu 3. Jadi dia langsung ke 3. Kemudian kita lanjut ke proses selanjutnya yaitu ada P2. Di mana pada P2 ini itu mempunyai W sama dengan T dikurangi AT sehingga 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Nah, dengan BT-nya yaitu 6. Dan menghasilkan RR-nya yaitu 1 ditambah 6 dibagi 6 sama dengan 1,17. Dan P2 ini adalah satu-satunya proses kembali dia yang datang terlebih dahulu sebelum P3, P4, P5. Jadi dia langsung diproses. Kemudian pada selanjutnya itu ada P3, P4, dan juga P5. Nah, perbedaannya adalah di sini mereka itu datang secara bersamaan. Di sinilah proses HRRN itu terjadi. Nah, di sini P3 itu punya W sama dengan 5, PT sama dengan 4, dan menghasilkan round robinnya sama dengan 2,25. Kemudian pada P4 yaitu punya W sama dengan 3, BT 5, sehingga menghasilkan round robin sama dengan 1,60. Kemudian pada P5 yaitu ada W-nya 1, BT-nya 2, sehingga menghasilkan round robin sama dengan 1,50. Nah, pada penghitungan HRRN itu dicari round robinnya yang paling besar untuk dieksekusi terlebih dahulu. Nah, di sini mereka itu meskipun datang bersamaan, namun P3 itu mempunyai round robin lebih besar atau paling besar. Nah, karena P3 mempunyai round robin paling besar, dia akan dieksekusi terlebih dahulu di mana PT-nya itu 4, maka dia dieksekusi dari 9 sampai ditambah dengan 4, jadi menghasilkan 13. Nah, kemudian kita lanjut ke proses selanjutnya, di mana pada proses ini tersisa P4 dan juga P5. Nah, kita hitung kembali, P4 itu mempunyai W sama dengan 7, PT sama dengan 5, R-nya sama dengan 2,40. Kemudian pada P5 yaitu mempunyai W sama dengan 13 dikurangi 8 sama dengan 5, PT-nya sama dengan 2, dan juga round robinnya sama dengan 3,50. Nah, kita hitung kembali pada proses P4 dan juga P5. Apakah dari dua proses ini siapa yang mempunyai RR tertinggi? Nah, di sini ternyata yang punya RR tertinggi adalah P5, di mana RR-nya itu adalah 3,50. Nah, karena HRRN ini mempunyai rumus jika RR-nya tertinggi maka dieksekusi terlebih dahulu, maka P5 dieksekusi terlebih dahulu dan P4 tetap menunggu sehingga proses P5 itu selesai. Nah, kemudian pada proses terakhir itu ada proses P4 dan dia dieksekusi setelah P5 sampai dengan selesai. Maka seperti itulah proses round robinnya. Proses HRRN-nya dengan menggunakan round robin yang paling tertinggi yang akan dieksekusi jika mereka datangnya berdatangan. Nah, kemudian itu ada tabel rata-rata di mana di rata-rata ini dia itu ada tabel AT, BT, start CT, kemudian ada TAT dan juga WT, di mana rata-rata TAT itu menghasilkan 8 dan juga WT-nya menghasilkan 4. Nah, pada penghitungan selanjutnya itu mungkin aku hanya menyinggung TAT dan juga WT-nya. Nah, untuk prosesnya itu mungkin akan dijelaskan pada penjelasan berikutnya yang dijelaskan oleh teman saya, yaitu adalah penjelasan Gancat dari contoh soal ini. Mungkin sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan simulasi kasus highest response ratio next, yaitu dengan mengaplikasikannya ke dalam sebuah gancar. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Igusti Bagus Nugraha Putra Wicaksana dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 032. Sebelumnya teman saya sudah menjelaskan proses-proses apa saja yang akan diaplikasikan serta sudah menganalisis berapa respon rasio dari setiap proses itu. Nah, jadi di sini sekarang saya akan mengaplikasikannya ke dalam bentuk gancar. Nah, dimulai dari T0, di mana di situ waktu kedatangannya berada pada 0 ms. Jika dilihat dari tabel, itu ada proses 1 yang masuk dengan burst time 3 ms.
Jadi kita jalankan dulu proses 1. Kemudian saat proses 1 sedang berjalan, muncul proses 2 pada T2 dengan burst time dengan burst time 6. Nah, karena ini bersifat non-preemptive, jadi proses 1 akan tetap dilaksanakan atau dieksekusi sampai burst time-nya habis. Nah, pada saat T yang ketiga, itu proses 1 berhenti dieksekusi atau selesai dieksekusi. Kemudian, karena di sini masih ada proses 2 yang masih mengantre, dan tidak ada proses lain yang datang, sehingga proses 2 akan dieksekusi terlebih dahulu. Nah, saat proses 2 sedang dieksekusi, pada T4, itu datang proses yang ketiga dengan burst time 4. Kemudian, saat di T6, datang lagi proses yang keempat dengan burst time 5. Kemudian pada T8, itu datang lagi proses yang kelima dengan burst time 2. Proses-proses ini akan mengantre dulu hingga proses 2 selesai dieksekusi. Nah, pada saat T9, itu proses 2 sudah selesai dieksekusi. Dan di sini terlihat ada 3 proses yang sedang mengantre, yaitu P3, P4, dan juga P5. Tadi sudah dianalisis oleh teman saya, di mana di sini P3 sudah dapat, di mana P3 dan P4, P5 itu sudah dicari respon rasionya, di mana P3 respon rasionya adalah 2,25, P4 respon rasionya 1,6, dan P5 respon rasionya yaitu 1,5. Nah, karena ini kasus highest respon ratio next, jadi respon rasio yang tertinggi akan dijalankan terlebih dahulu, yaitu proses yang ketiga dengan respon rasio 2,25. Setelah di T13, P3 berhasil dieksekusi atau selesai dieksekusi. Di sini ada 2 proses yang masih mengantre, yaitu P4 dan P5. Di sini kita hitung ulang respon rasio dari P4 dan P5, di mana respon rasio dari P4 itu kita dapatkan 2,4 dan respon rasio dari P5 yaitu 3,5. Nah, karena respon rasio P5 lebih besar dari P4, maka P5 akan dijalankan hingga burst time-nya habis. Pada T15, P5 berhasil dieksekusi dan yang mengantri hanya proses yang keempat. Nah, setelah itu, karena ada satu proses saja, jadi P4 akan diselesaikan hingga burst time-nya selesai. Hingga T20, yaitu proses 4 berhasil atau selesai dieksekusi. Jadi berikut adalah gancarnya. Kemudian kita lanjut mencari turnaround time-nya. Di sini kita lihat turnaround time dari P1, P2, P3, P4, dan P5. Karena P1 dimulai dari 0 dan berakhir di 3, maka P1 memiliki turnaround time-nya sebanyak 3. Untuk P2, dia berawal dari 2 dan berakhir di 9. Jadi 9 dikurangi 2 itu turnaround time-nya 7 untuk P2. Kemudian untuk P3, dia datang di detik keempat. Sedangkan berakhir di 13. Jadi turnaround time dari P3 adalah 13 dikurangi 4, yaitu 9. Kemudian untuk di P4, dia datang di detik 6, kemudian berakhir di 20. Jadi 20 dikurangi 6, yaitu 14 turnaround time dari P4. Kemudian dari P5 sendiri, dia berawal dari 8 dan berakhir di 15. Jadi 15 dikurangi 8, P5 yang memiliki turnaround time sebanyak 7. Kemudian kita cari di average turnaround time-nya. Kita dapatkan tadi P1-nya 3, P2-nya 7, P3-nya 9, P4 14, P5 7. Kita tambahkan semua itu dibagi dengan banyak proses yang dieksekusi, yaitu sebanyak 5. Jadi, kita bisa jumlahkan 3 tambah 7 tambah 9 tambah 14 tambah 7 itu sama dengan 40. Kemudian 40 dibagi dengan 5, sehingga average turnaround time itu adalah 8. Kemudian kita lanjut ke waiting time-nya, di mana seberapa lama proses ini menunggu untuk dirinya dia dieksekusi. Nah, kita lihat di sini, untuk P1, dia langsung dieksekusi, sehingga dia tidak menunggu sama sekali. Jadi P1 memiliki waiting time-nya 0. Kemudian untuk P2, dia datang di
datang dari 2, kemudian dieksekusi di 3. Jadi, waiting time dari P2 itu adalah 1. Sedangkan untuk P3, dia berawal dari 4, kemudian dieksekusi di 9. Sehingga 9 dikurangi 4, jadi memiliki waiting time yaitu sebanyak 5. Kemudian untuk P4, dia muncul di 6, kemudian mulai dieksekusi di 15. Jadi 15 dikurangi 6 itu waiting time-nya adalah 9. Untuk P5, dia berawal dari 8 dan mulai dieksekusi di 13. Sehingga 13 dikurangi 8 yaitu 5. Kita dapatkan dari waiting time dari semuanya yaitu P1 sebanyak 0, P2 1, P3 5, P4 9, P5 5. Sehingga kita bisa mencari average waiting time-nya yaitu 0 ditambah 1 ditambah 5 tambah 9 tambah 5 dibagi dengan banyak proses yang dieksekusi yaitu dibagi 5. 0 tambah 1 tambah 5 tambah 9 tambah 5 itu adalah hasilnya 20. Kemudian kita bagi dengan 5 sehingga average waiting time-nya adalah 4. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Baik, jadi perkenalkan nama saya Nimadina Fitra Budianti dengan 3 digit NIM terakhir 037. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai kelebihan dan kekurangan dari algoritma penjadwalan CPU, yaitu HRRN atau Highest Response Ratio Next. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya mengenai definisi, cara kerja, dan juga simulasi kasus dari algoritma HRRN. Dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari algoritma tersebut. Karena setiap algoritma penjadwalan CPU itu akan memiliki kelebihan dan kekurangannya. Saya akan mulai dari kelebihannya terlebih dahulu. Jadi, kelebihan yang pertama dari algoritma HRRN itu adalah memberikan pembagian CPU yang lebih adil dengan mempertimbangkan waiting time dan burst time-nya. Jadi karena algoritma HRRN ini dia mempertimbangkan waiting time dan burst time dari suatu proses, maka algoritma penjadwalan CPU yang HRRN ini itu dinilai lebih adil. Nah, selanjutnya algoritma HRRN ini itu memprioritaskan proses yang telah lama menunggu. Jadi, waktu respon dari sistem itu dapat meningkat. Nah, selanjutnya, algoritma HRRN ini memiliki kelebihan yaitu dapat mengurangi starvation dibandingkan dengan algoritma SJF atau Shortest Job First. Karena semua prosesnya itu termasuk yang memiliki waktu eksekusi yang panjang itu akan tetap mendapat giliran sesuai dengan respon rasionya seperti itu. Nah, kelebihannya selanjutnya, algoritma HRRN ini dinilai lebih relatif sederhana karena hanya memerlukan perhitungan untuk respon rasionya dalam menentukan prioritas dari setiap prosesnya. Nah, selanjutnya, algoritma HRRN ini menggunakan prioritas dinamis, di mana semakin lama proses menunggu, maka akan semakin tinggi prioritasnya, meskipun bukan merupakan proses yang tercepat. Nah, kelebihan yang terakhir, yaitu karena algoritma HRRN ini bersifat non-preemptive, jadi proses yang sedang berjalan itu tidak dapat dihentikan. Nah, hal ini itu mengurangi resiko context switching dan juga akan meningkatkan efisiensi dari CPU-nya. Sekian adalah kelebihan dari algoritma HRRN. Selanjutnya saya akan jelaskan mengenai kekurangannya. Kekurangan yang pertama yaitu dia membutuhkan informasi burst time untuk setiap prosesnya. Di mana dalam praktiknya ini tuh informasi burst time ini sulit untuk diprediksi secara akurat karena sifat prosesnya itu dinamis dari algoritma HRRN. Nah, selanjutnya, seringkali terjadi
kesalahan dalam estimasi burst time, yang mana ini dapat menyebabkan perhitungan respon rasio itu tidak akurat dan hasil dari penjadwalan itu menjadi kurang optimal. Nah, selanjutnya, kekurangan yang selanjutnya itu adalah algoritma HRRN ini kan memerlukan perhitungan respon rasio untuk setiap prosesnya sebelum dieksekusi. Nah, ini tuh akan menambah beban kerja dari CPU-nya. Dan kekurangan yang terakhir, algoritma HRRN ini tidak dapat mempertimbangkan prioritas eksternal. Sehingga proses dengan prioritas tinggi tetapi burst time-nya panjang itu tetap harus menunggu hingga nilai respon rasionya meningkat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari algoritma HRRN. Pemaparan materi saya mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari algoritma ini sekaligus mengakhiri presentasi kelompok kami, yaitu kelompok 2, mengenai algoritma penjadwalan CPU HRRN atau Highest Response Ratio Next. Kami memohon maaf apabila dalam penyampaian materi tadi terdapat kesalahan dan juga kekurangan dalam pemaparannya. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan juga teman-teman sekalian terhadap video presentasi kami, dan kami tutup presentasi kali ini dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.